balik lagi di Gengs Talk. Bareng aku lagi Andi nih yang bakal ajak gengs-gengs semua buat ngobrol dan seru-seruan bareng. Jadi di episode kali ini tuh kita bakal ngobrolin tentang pergaulan zaman sekarang ya. Dan tentunya buat ngobrolin ini tuh aku nggak sendirian dong, karena di sini tuh aku udah bareng narasumber yang udah siap buat cerita-cerita bareng aku. Tapi aku belum kenalan nih, jadi kita kenalan dulu ya. Halo. Nama kalian siapa nih? Mau kamu dulu aku? Oh, udah aja. Oke ya. Halo, nama aku Raditya Danustiadi. Biasa dipanggil Radit, biasa dipanggil Danu. Yang penting jangan dipanggil sayang. Waduh. Bahaya kalau itu. Ada bapaknya soalnya di sini. Jadi nama aku Radit. Aku dari SMA Negeri 3 Purwokerto. Sekarang menempuh kelas 12. Kelas 12. Halo teman-teman, kalau nama aku Alisha Raya Rabani, kalian bisa panggil aku Alisha. Aku sekarang itu kelas 11. Beda kelas ternyata. Ini bisa bareng gimana nih? Aduh, jadi udah takdir. Oh, udah takdir. Bisa ngobrol gitu. Kuncinya dari pembina kita dari sini yang pilih. Gitu. Oke, ini sebelum kita lanjut ke obrolan utama kita hari ini ya, aku pengen tanya-tanya nih. Soalnya kalian SMA kan? Iya, pastinya benar. banyak kegiatan dong. Boleh ceritain deh kegiatan kalian di sekolah maupun di luar sekolah gitu? Kamu dulu boleh? Kalau kegiatan aku tuh lebih banyak di sekolah. Kalaupun di kegiatan di luar juga itu masih yang kayak ngurusin kegiatan di sekolah gitu loh, Mbak. Misalnya kayak kalau sekarang aku tuh lagi jalanin organisasi Trilens, itu adalah organisasi multimedianya SMA Negeri 3 Purwokerto. Jadi kita itu ada kayak bidang perfilman, terus ada editor konten, terus ada juga jurnalistik, terus kayak seputar fotografi gitu-gitu sih. Terus kayak kita juga kadang ngurusin event-event yang ada di sekolah gitu. Oke, tadi kan ada editing konten gitu ya. Kamu masuk kemana nih? Perfilman, editing, atau jurnalistik? Kalau kebetulan kalau aku tuh sebagai ketua umum dari organisasi tersebut. Keren banget. Sekarang tinggal Radit nih, ceritain dong. Ya, aku sambil cerita nggak apa-apa ya? Boleh. Kebetulan karena aku sekarang kelas 12, jadi perihal urusan internal organisasi sekolah tuh aku udah selesai. Oh, udah selesai, purna ya? Udah purna. Tapi karena aku kelas 12, kemarin juga kebetulan tergabung di organisasi namanya Pakmas. Pakmas itu apa? Pakmas itu singkatan dari Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas. Jadi simpelnya itu kayak perkumpulan orang-orang yang ditugasin untuk jadi duta wisata sama Dinpora Budpar. Keren Cuma banget. yang bikin aku pusing, ternyata ketika aku masuk tuh isinya orang-orang dewasa semua. Jadi gitu? kayak rata-rata tuh orang yang udah kuliah, orang-orang yang udah kerja. Makanya ketika aku masuk sana kayak, waduh, ini anak SMA sendiri, bocah sendiri nih, takut nih gue nih. Cuma ternyata setelah ikut, seru banget dan kegiatannya emang cukup padat. Kayak kemarin terakhir kita itu baru adain donasi di Purbalingga. Oh, di Purbalingga. Karena kebetulan kan kemarin di Purbalingga, tempatnya di Desa Serang itu kan ada bencana. Oh, yang banjir itu ya? Iya, yang banjir longsor. Jadi kemarin kita ada sempet galang dana, terus ke sana ke tempatnya langsung, terus ngobrol sama orang-orang sana dan ternyata kondisinya cukup parah. Wah, parah ya. Jadi kalau kegiatan sekarang utamanya lagi di situ sih. kalau Lagi luar di sekolah. situ. Oke, aku sampai nggak bisa berkata-kata saking kerennya. Mbaknya juga keren padahal. Iya, benar juga keren ya. Cengang, aduh. Oke, wah. Jadi aku jadi tahu nih kalian ikut apa aja, kegiatan kalian di sekolah itu gimana. Sekarang kita langsung saja lanjut ke obrolan kita. Boleh. Oke, di sini aku bakal tanya-tanya nih. Pergaulan yang sehat menurut kalian tuh kayak gimana sih? Berat nih. Gimana tuh, Pak? Pergaulan yang sehat menurut kita. Menurutmu pergaulan kita sehat nggak? Sehat nggak ya? Sehat nggak ya? Sehat nggak ya? Ya kalau dari perspektif kita sih sehat ya, selayaknya anak sekolah. Gimana pergaulan yang sehat menurut kita adalah kuncinya cuma satu sebenarnya, nggak toksik. Ya udah itu sih, itu Karena terpenting. Karena namanya kan perilaku kita sebagai manusia, apalagi sebagai siswa gitu kan, itu kan gampang banget kebentuk dari yang namanya lingkungan. Bener banget. Jadi harus pinter-pinter lah kita nyari tongkrongan, nyari teman. Dan untungnya pergaulan kita saat ini menurut standar kita at least ya, itu sih sehat sih, dimana kita saling suportif satu sama lain, saling ketawa, bercanda bareng gitu. Oke lah, syukurlah. Oke, lanjut. Menurut kalian nih, dewasa itu soal umur atau cara kalian buat milih pergaulan itu sendiri? Kasih paham deh. Oke, kalau menurut aku tuh umur tuh kayaknya nggak mempengaruhi pemikiran ya. Kadang ada yang orang udah dewasa, tapi mereka tuh pikirannya tuh belum kayak mateng gitu loh. Masih childish. Masih childish kayak kadang kayak aku aja nih berdasarkan kisah nyata gitu ya. Kadang ngeliat kayak umur yang di atasnya aku tuh, ih kok kelakuan dia kayak gini ya gitu loh. Kan kadang kita tuh pernah nggak sih teman-teman kayak ngerasa kayak misalnya kita tuh berpikir kayak kok ada ya orang padahal tuh udah
umurnya tuh udah kayak dewasa, tapi pemikirannya dia kok belum nyampe gitu loh. Ya tapi jujur iya ya, kadang juga Iya. suka kesel sih lihat Iya. orang gitu. Iya itu kesel sih jujur. Bener banget nih. Nih misal kalian tuh diajak main, nggak di sini nih sama orang tua, kalau emang udah izin ya, kayak mainnya kemana gitu jauh. Terus kalian tuh bakal nolak atau diem aja? Atau ikut-ikut aja gitu, mau aja? Kalau misalnya nggak diizinin orang tua sih jelas nggak bakal ikut ya. Nggak bakal ikut sih. Karena kan yang namanya pertimbangan orang tua kan jelas banyak. Apalagi kalau misalnya diajaknya main jauh. Misalnya aku kalau misalnya izin ke gunung gitu, daki. Kalau menurut standar orang tua sih kayaknya jelas bakal nggak boleh. Nggak bakal boleh. Ya karena mungkin kan pikirannya takut akunya kenapa-napa gitu kan. Tapi balik lagi sih kayak pemikiran orang tua kan beda-beda, ada yang dibolehin atau ada yang nggak dibolehin gitu. Jadi sebenarnya kita ya sebagai anak Gen Z nih gitu, jangan berani-beraninya buat ngebantah omongan orang tua. Kadang kalau kita maksa itu tetap aja deh pasti bakal ada kejadian gitu. Padahal orang tua tuh kayak udah nge-warning gitu loh. Dia jangan deh gitu, tapi kita maksa pasti kayak ada, jadi kayak ada apa ya namanya, kayak ada aja gitu kejadian gitu, baru diperingatin. Entah kenapa aku ngerasa orang tuaku kayak punya mata batin. Waduh, Kayak Bener waduh, banget keren ya. banget. kayak waktu itu aku Bisa ajak ngeramal gitu ya? Nah, aku pengen keluar waktu mau renang kan, nggak dibolehin. Cuma emang bodohnya aku waktu itu masih nggak peduli, jadinya kecelakaan aku beneran. Kecelakaan. Iya, tak kakinya lupa. Sama aku juga pas itu udah dibilangin jangan main sepeda habis hujan licin gitu. Ya aku ya sebagai namanya bocil ya, Mbak. Ngeyel ya. Kayak, jalan aja lah udah gitu. Pas jalan bener apa nyungsepnya bukan nyungsep ke got lagi tapi ke kali gitu. Waduh, kayak nggak nanggung-nanggung gitu loh kan. Soalnya perumahan aku tuh kayak ada kali di sebelahnya gitu kan, kayak buat alirannya gitu. Jadi aku pikir lah kayak misalnya lah biarin lah gitu kan, bodo amat aja gitu. Bukan nyungsep ke got lagi, itu udah kayak langsung ke kalinya gitu loh. Terus gimana abis itu? Ya langsung kayak bener juga ya omongannya gitu. Ngomong gini karena kita sama-sama pernah ngalamin ya. Iya sih, sama aku juga. Aku pernah tuh keluar maghrib bener-bener diomelin, dan di posisinya tuh aku bonceng 3 sama temenku. Akhirnya aku nabrak apa namanya, pembatas desa. Sampai tuh dia doyong gitu loh. Emang bener-bener kayak orang tuh bisa meramal apa ya, bener-bener kalau emang kita apa ya, kita ngebantah terus kita bohong, dia tahu. Iya. Waduh. Ada aja gitu kejadian. Kayak malaikat tuh pasti di backingannya mereka gitu. Iya kok. ibaratnya. Waduh. Udah dibilangin gitu. Udah itu andalan dibilangin. banget. Siap Kata salah. andalan ya, jurus andalan. Oke. Nih, kalau di pergaulan tuh kalian lebih milih jadi diri sendiri atau jaga image? Wah, Waduh. kalau dari aku sih sebenarnya dua-duanya penting ya. Ya, betul. Yang namanya jaga image, kayak misalnya kita di sini nih, jelas kita jaga image nih. Iya kan? Pasti. Intinya tuh semua tuh ada batasannya gitu. Kita harus tahu kapan sih kita benar-benar bisa lepas dan kapan sih kita harus kita juga harus jadi diri sendiri ya, tapi kita juga harus tahu kalau misalnya kita ada batasannya loh di sini, kita harus jaga image loh gitu. Oke, gitu ya. Menurut kamu nih, pergaulan di sosmed tuh lebih real, nyata, atau fake sih sebenarnya? Fake sih. Fake. Kayak Kenapa? jelas gitu. Fake jelas, karena bahkan temenan kita ada yang sebenarnya dia tuh kenal cowok online ya. Cuma kalau kenal orang dari online itu justru rawan banget. Kita kan nggak tahu dia orangnya kayak gimana, Iya. dia aslinya kayak gimana. Kayak balik layarnya tuh gimana sih kan kita nggak tahu gitu loh. Namanya Taunya, juga online ya. apalagi kalau misalnya nyari pacar online disakitin kan, emang rawannya Waduh. begitu. Pengalaman ya. Jangan-jangan iya. Ya tapi lebih seremnya tuh kayak itu loh, kenalan di online nih. Mereka ngakunya cowok, ternyata cewek. Nah itu bahaya banget, itu Sebaliknya yang paling lagi gitu. bahaya. Tuh kadang aku pernah nih lihat di sosmednya dia FYP gitu. Nih udah berjalan beberapa bulan kok bisa-bisanya dia nggak tahu kalau ternyata orang yang dia chat, yang dia kenalan tuh sesama jenis gitu. Nah itu sama tuh kayak cerita, aku juga punya temen lebih tua. Jadi dia kenalan nama orang online, terus bodohnya tuh itu beneran disamperin ke Jakarta. Begitu udah di Jakarta, orangnya hilang. Jadi dia bener-bener lala lolo di situ. Makanya hati-hati kalau kenalan sama orang, apalagi dari online. Bener banget, Iya, orang soalnya. ketemu di dunia nyata aja belum tentu bisa dipercaya Ya betul, apalagi di online. Nih, di lingkungan sekolah ya atau dimanapun itu, kalian tuh seringnya lebih ketemu sama orang yang suportif, mendukung gitu, atau toksik? Kalau di lingkungan sekarang sih untungnya sih kebanyakan suportif ya. Iya. Tapi namanya hidup kan nggak selalu mulus. Yang namanya orang toksik itu pasti Ada ada. aja. Ada. Nah itu tinggal gimana kitanya nyaring orang-orang toksik gimana, nyari orang yang benar kayak gimana. Itu kan basically balik lagi ke kitanya. Iya. Kalau kita ngumpul sama orang-orang yang istilahnya bejat gitu ya, kan itu kontrolnya juga datang dari diri kita sendiri, mau kita sama mereka atau enggak.
Jadi pinter-pinteran aja ya sebenarnya ya. Betul. Oke, ini kalian pernah nggak kayak dijauhin sama teman kalian? Waduh. Duh, dijauh. Sebenarnya kalau ini nih ada cara pandangnya kadang kayak pertemanan cewek dan cowok tuh tetap aja beda. Kalau cewek itu kan pertemanannya kayak lebih sensitif gitu ya. Kalau misalnya dijauhin, kalau cewek itu kayak lebih sering kayak ngambek-ngambekan gitu kan. Iya, Mungkin benar. Mbak juga ngerasain gitu kan sebagai cewek kan kita kayak ngerasain. ih apa sih kok aku dijauhin? Aku salah apa gitu-gitu. Apalagi Bener banget. Gen Z zaman sekarang itu kan pasti main yang namanya IG dong. Kita mungkin kayak kode-kodean di lagu gitu buat sahabat kita lewat catatan IG itu kayak ih kenapa sih aku salah apa ya kok aku dijauhin gitu loh. Bener banget, jadi bikin overthinking gitu ya. Kalau sebagai pandangan pertemanan cowok gimana nih? Kalau dari pandanganku, jujur, aku belum pernah Belum ngalamin. pernah. Karena ketika aku mungkin ngerasa dijauhin, aku pun juga nggak berasa. Jadi, jadi mungkin istilah zaman sekarang itu nonchalant kali ya. Jadi ketika jujur aku misalnya ketika dijauhin sampai sekarang pun aku belum ngerasa. Mungkin ada yang nggak suka ya, pasti ada lah ya. Ya pasti. Cuma mungkin entah akunya yang kurang sadar atau gimana, tapi aku belum ngerasa kalau dijauhin. Oh gitu, tetap stay tune. Iya. Kalau menurut kalian nih, pergaulan itu ngaruh nggak sih buat diri kita sendiri? Banget sih. Marahnya ya. Banget. Karena balik lagi, lingkungan itu adalah salah satu faktor terbesar yang berpengaruh ke hidup kita pribadi. Ke kepribadiannya kita gimana, ke kebiasaannya kayak kita gimana. Itu semua pasti ada akarnya dari lingkungan. Jadi penting banget pergaulan yang benar itu. Penting ya. Nah, kelihatannya dari obrolan tadi tuh pergaulan tuh sangat ngaruh buat diri kita sendiri, mulai dari bikin senang, terus kita jadi bisa belajar loh mana sih yang baik, mana sih yang buruk. Oke, kita juga harus bisa jaga diri ya, itu sangat penting karena kan kita nggak tahu nanti ke depannya gimana, dampaknya gimana, itu tergantung ya baik buruknya. Oke, setelah ini tuh kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Gengs Talk. Halo gengs, balik lagi di Gengs Talk. Oke, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Nih, kalian pernah nggak ngerasa harus ikut-ikutan biar bisa diterima di tongkrongan? Ikut-ikutan biar bisa diterima di tongkrongan. Kamu pernah nggak? Kalau aku sih pernah ya kayak tapi kejadiannya untung baru sekali kayak misalnya aku tuh harus nyesuaiin sama kayak obrolan mereka lah, terus misalnya kalau orang sekarang tuh bilangnya outfitnya gitu-gitu, cuman tetap aja gitu kayak kalau misalnya aku emang udah nggak ngerasa ih ini kayak bukan aku banget ya pasti kalau yang sekarang tuh namanya adalah cut off gitu kan. Kalau aku sendiri kayak wah udah ngerasa nggak cocok ya pasti aku ngejauh gitu. Jadi kalau nyesuaiin juga pasti pernah sih. Kayak kalau misalnya dari outfit, yang paling simpel misalnya jokes. Iya. Karena kan jokes antar ibaratnya satu circle dengan circle lainnya beda kan. Mungkin kita nyambungnya sama circle A, tapi karena harus ngomong sama circle B, ya kita pasti ada penyesuaian di situ. Oke, menyesuaikan diri lah ya. Oke, kalau misalnya ada teman-teman kalian pergi main atau pergi kemana gitu, tapi kalian nggak diajak, kalian tuh bakal diem aja atau tanya kenapa aku nggak diajak? Nah, ini Gimana? lucunya pernah kejadian nih. Pernah. Jadi aku juga punya teman-teman lah ya. Tapi mereka itu pergi tanpa aku dan menurut aku sebenarnya fine-fine aja. Karena kan paham kan ya, namanya juga udah gede, mereka mau main sama siapa, ngapain gue harus bully. Cuma lucunya temanku yang lain tuh ngomong ke aku kayak, kok kamu kasihan sih mereka nggak diajak. Sedangkan akunya kayak, Biasa ya aja udah gitu. sih. Aja gitu. Ya gian kalau misalnya mereka nongkrong, ya udah mereka nongkrong have fun aja. Aku juga kadang-kadang nongkrong tanpa mereka juga ngapain harus aku permasalahin gitu kan. Malah kadang kalau misalnya main ngepost ada tulisan RJJ. Nah, Oh, itu Sering biasa banget malah ngajak ya. Ada yang kita misalnya ada teman gitu kan lagi kemana gitu pasti kita kan komen gitu loh ih RJJ. Iya, Oh gitu. Kalau komen RJJ ya. itu artinya ngajak-ngajak. ngacak-ngacak gitu. Nah, istilah ngapaknya tuh gitu tuh. Padahal sebenarnya mah fun-fun aja kalau nggak diajak. Biasa aja gitu ya. Nih misal nih, kalian punya temen. Nah, temen kamu tuh punya teman dekat lagi. Terus dia tuh main sama temen yang lain. Tapi mainnya tuh lebih akrab. Kalian bakal cemburu nggak sih? Kalau itu sih, aduh, ceritanya pastinya iya dong. Apalagi Cemburu. kalau misalnya kayak, yang lebih sakit itu kalau kita ngerasa kayak, oh iya nih dia teman aku, terus dianya ngomong, emang kita temenan gitu. Kalau kita kayak, waduh gitu. Sama ini aku yang anggap sendiri dong gitu. Tetap aja sih, pasti ada sakit hati, tapi balik lagi gimana sih cara kita mengatasi atau menanggapi hal tersebut gitu. Benar, walaupun mungkin niat mereka bercandaan gitu Iya. ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku, misalnya ada yang lebih dekat, ya mungkin ngerasa dikit, nggak apa-apa lah. Cuma intinya ya kita juga jangan ngerasa gimana-gimana sama mereka. Karena kan mereka sebagai orang juga punya hak untuk punya gelembungnya sendiri. Kalau misalnya kita masuk ke gelembungnya mereka juga itu kan rada gimana ya, pastinya mereka bakal ujung-ujungnya bakal kurang nyaman sama kita. Jadi seandainya mereka punya
temen di luar pertemananku dengan dia, nggak apa-apa banget. Karena dunia ini luas, nggak hanya tentang aku dan dia. Aduh, oke. Iya ya, berhak kita bebas mau berbuat sama siapa aja, begitu juga orang lain. Bener. Pernah nggak sih kayak kalian tuh ngerasa takut kalau misal kalian nih nolak ajakan mereka, terus kalian jadi takut dijauhin gitu? Enggak sih ya. Kalau aku sih enggak sih, kayak kalau memang nggak cocok ya ya udah gitu. Kayak misal tadi diajak main, cuma aku karena emang ngantukan ya. Jadi pas istirahat aku milih tidur aja di kelas, ya udah kayak gitu. Karena kan kalau ibarat itu bahasanya tuh kayak ya udah masing-masing gitu. Kadang misalnya kayak kita lagi ada kerjaan apa, lagi ada kerjaan apa ya, kalau emang nolak ya harusnya berani nolak sih gitu. Oke gitu ya, harus berani nolak daripada kita nggak nyaman Iya, gitu Daripada kita yang pusing. maksain kan, nggak enak pusing banget sendiri, gitu. heboh sendiri. Oh gimana ya cara nolaknya? Ih, tapi aku nggak enak gitu. Oke. Pernah nggak kayak kalian tuh dijauhin temen tanpa alasan yang jelas gitu? Kayaknya sih aku kayaknya pernah deh. Kayaknya Pernah. sih mungkin hampir malah kayak kita kayaknya hampir pernah ada gitu-gituin nggak sih? Kayak ih kenapa ya tiba-tiba dia ngejauhin aku padahal aku tuh ngerasa kayak nggak ada salah gitu. Oh gitu. Kalau aku mungkin kayak tadi ke pertanyaan sebelumnya, mungkin kesadaran sosialku yang emang kurang ya. Kalau Dan kepekaannya nggak kurang gitu ya. kalau ngejoin mungkin ada, cuma akunya nggak berasa. Nggak nyadar gitu ya? Iya. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Amin deh. Amin, amin, amin. Oke, dalam satu circle nih. Kalian ada circle kan pastinya? Ada dong. Ada Malah dong. satu Ada circle dong. kita sebenarnya. Waduh. Sebenarnya ya. Ajak aku dong. Boleh tuh. Waduh. Pernah nggak kalian tuh diomongin sama teman satu circle kalian atau kalian ngomongin teman satu circle kalian? Oke, kalau Heeh. Kalau misalnya dari aku sih jelas pernah. Pernah. Karena kadang yang namanya temen itu juga manusia. Dia nggak luput dari namanya kesalahan. Apalagi kalau misalnya temen satu organisasi, pasti bakal ada problematiknya. Pasti. Pasti Nah, banget entah dia keras kepala, entah dia Egonya tinggi kelakuannya lah. egonya tinggi, dan itu pun pernah kejadian. Teman satu circle kita juga pernah kayak gitu. Iya. Cuma intinya setelah dikomunikasikan, setelah dia sadar, ya udah kita have fun lagi, kita temenan lagi. Terus cara Oke. kita bilanginnya itu juga harus dengan yang enak gitu, kayak misalnya bukan menjudge tapi kita kayak berarti ngasih saran gitu loh. Oh Oke. kamu tadi misalnya kamu tadi nyakitin omongan kamu nyakitin teman kita gitu, terus kita ngomongin kamu nggak boleh kayak gitu, kayak gini-gini gitu. Kayak intinya tuh kita semua tuh harus kayak saling mau dikasih saran dan kritik gitu sih. Makanya ngomongin orang kan nggak harus stigmanya selalu negatif. Iya Ah, betul. benar. Oh berarti nih, misal nih kalau teman kalian ada ngelakuin kesalahan, kalian bakal bilang ya? Iya kita Iya. sih tipikal yang bilang gitu ya. Daripada ujung-ujungnya malah retak diem-diem kan Kayak mending enak. miskomunikasi gitu. Benar. Diem-dieman kan nggak tahu jelas masalahnya malah nggak selesai-selesai gitu. Betul. Lebih baik diselesaikan dengan baik-baik. Oke, kalian pernah ngerasa dimanfaatin nggak sih sama atau di dalam pertemanan kalian itu? FWB nih, dimanfaatin. Kalau ngerasa dimanfaatin sih enggak ya, karena sebenarnya aku lebih ke berprinsip kalau misalnya emang ngebantu dia ya udah gitu loh, sama ada kayak batasannya. Oh, mungkin bagi dia butuh bantuan aku terus aku ngebantu dia ya apa sih kayak biasa-biasa aja gitu sih. Dan bantuan ini kan sebenarnya sifatnya kayak dua arah ya. Jadi kadang kalau kita ngebantuin dia, kalau dia orangnya memang bener, pasti juga nanti suatu saat bakal bantu kita juga. Dapat feedback ya. Iya, jadi kita tabur balik Kebaikannya gitu. tuh kayak balik lagi gitu. Oke, tapi pernah nggak, misalnya ada tugas, kalian tuh ada teman kalian nyontek terus-terusan gitu, tapi kayak kalian ngerasa nggak sih, pernah ngerasa nggak, kalian harus ngerelain semua PR kalian, jawaban kalian yang udah dikerjain keras-kerasan dengan serius, karena takut kayak nggak enak gitu atau Takut mereka sakit hati. dijauhin gitu ya. Kalau menurutku ini udah ibaratnya kayak rahasia umum anak sekolah sih. Iya. Ya kan? Karena kadang aku pun juga kadang sharing. Jadi misalnya ada soal, kamu kerjain nomor Kayak ada ini, benefit gitu. Kamu ngerjain nih misalnya kayak ada 30 soal gitu kan. Kamu 1 sampai 15 ya, aku 15 sampai 30 gitu loh. Jadi, kayaknya emang rata-rata udah anak SMA tuh kayaknya udah kayak gitu deh. Kayak mungkin dari zaman dulu atau sampai sekarang gitu loh. Iya, asalkan ketika diulangan ya jangan gitu. Iya, jangan gitu sih. Jangan dong. Cuma kalau sekedar tugas harian, kalau kita pribadi sih Biasanya pernah sih sharing gitu. sharing. Bener, soalnya aku pernah nih kayak dapat tugas banyak banget ya gitu, Iya kan? bagi-bagikan, Iya kan? misal ada Orang yang banyak juga kan? Cuma bener kadang banget. guru kalau ngasih tugas juga kadang-kadang, bikin pusing, banyak banget. Banyak banget. Apalagi apa ya, kejar waktu banget. Iya. Tanggal pengumpulannya harus tahun ini, sedangkan kita belum selesai. Aduh, itu pusing banget. Kalian pernah ngerasa iri nggak sih sama pencapaian teman kalian? Oh, kalau aku dulu nih ya, kalau saya pencapaian iri sih bukan iri ya, cuman kayak lebih kok bisa sih dia dapat
dapat kayak penghargaan, dapat sertifikat. Dia tuh pernah mulai dari mana sih? Dan itu aku sambil cerita juga ya, kayak dulu tuh pas aku SMP tuh aku termasuk yang dulu aku memang pernah ikut OSIS juga dan jadi wakil di OSIS di SMP. Tapi setelah itu tuh kayak cuman netep OSIS doang gitu loh, nggak ada ikut lomba, nggak pernah ada interaksi dengan siswa lain di sekolah lain gitu kan. Terus aku kayak kelas 9 dan kelas 10 tuh berpikir gimana sih caranya biar aku tuh dapat teman banyak, terus bisa punya penghargaan, terus bisa ikut lomba-lomba dan dapat pengalaman yang banyak. Dulu tuh kayak aku yang sekarang tuh adalah yang apa yang aku impikan di yang lalu gitu. Asik. Iya kayak Manifestingnya beneran. bener sih kayak kamu tuh sekarang tuh lagi berada di doa yang pernah kamu minta di sebelumnya gitu loh. Jangan iri sih, tapi dijadiin sebagai motivasi aja gitu. Jadi motivasi ya gitu ya. Kalau kamu? Menurut aku setuju banget sama Alicia. Kalau iri jelas bukan iri ya. Lebih ke arah kita salut kayak, Keren ini gitu. orang tuh bisa sih kayak gini. Ya misalnya yang paling bikin wow sebenarnya ada kakak kita. Dia 2 tahun di atasku, namanya Olivia. Ini kebanggaannya anak sebagai nih. Banget ini Jadi walaupun Soalnya prestasinya dia itu bener-bener bikin melongo. Dia itu waktu itu dapat beasiswa Indonesia Maju namanya. Dan keterima tahu nggak di berapa negara? 12. Jadi 12 univ, di Kanada ada, di US ada, di UK juga kayaknya ada. Makanya kita bukan iri. tapi kita kayak kok bisa ya, terus gimana sih caranya gitu, lebih yang kayak termotivasi gitu loh. ini orang tuh belajarnya kayak gimana gitu. Terus aku nanya ke guru kan, katanya dia pernah pas OSN dikasih buku seabrek ini, dia ngerjainnya tuh cepet banget. Jadi kan dengan kita kenal, dengan kita salut kan kita juga jadi tahu ini orang cara belajarnya gimana sih. Jadi daripada iri mending Jadi motivasi gitu. Termotivasi banget, keren banget. Semua tepuk tangan dulu deh, keren banget. Semoga kalian nonton ya. Iya. Oke, nih menurut kalian tuh pergaulan zaman sekarang ribet atau biasa-biasa aja sih? Kalau ribet, kalau misalnya kita ambil kata kunci ribet, mungkin sekarang lebih praktis ya. Utamanya apa? Karena WA. Iya. Grup chat. Dulu kan surat-suratan gitu yang kirim lewat lewat ini botol gitu kan. Sekarang kayak udah main yuk, kasih gitu. Istilahnya dulu ada sahabat pena, sekarang mah sahabat WA. Iya. Sobat WA, sobat online gitu ya. Oke, ini kalian tuh tim lebih mending punya temen banyak tapi biasa aja atau punya teman dikit tapi mereka tuh peduli? Kalau aku dulu ya, kalau aku tuh bedain ada yang kenalan dan ada yang namanya teman. Kalau misalnya teman, jelas aku pilih yang suportif gitu loh. Jadi dia tahu kapan bisa ngeritik, kapan bisa saran, terus bisa ngomong jujur ketimbang bohong gitu kan. Cuman kalau balik lagi kita juga, kalau kan tadi dibilangnya tuh gimana kalau punya teman banyak, tapi yang biasa aja gitu. Kalau aku sih itu nganggepnya cuman kayak kenalan aja sih, nggak nyampe yang ke teman. Jadi aku pasti bakal tetap pilih temen yang suportif gitu. Kalau aku kalau ngomongin secara jumlah, jelas menurut itu nggak relevan. Walaupun sebenarnya pas SMP aku punya pikiran yang berkebalikan. Jadi sedikit fun fact, SMP tuh aku nolep. Temennya tuh dikit banget. Aku pemalu, saking malunya tuh pas zaman COVID ya. Pas kan dulu pakai masker kan. Iya, pakai. Dulu tuh aku duduk pojoknya di kanan tuh. Nah jadi pas aku lagi makan, karena aku pemalu, maskernya ke sini ke kiri, terus aku makan gini. Rada freak jujur. Terus Wibu akut gitu. iya kan. Kayak wibu akut. Terus jadinya pas SMP aku ngerasa aku nggak punya temen. Aku pengen punya temen yang banyak. Tapi sekarang setelah udah berproses gitu kan, ternyata juga ngerasa kayak sebenarnya teman banyak itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah kita punya lingkungan yang suportif, punya teman-teman yang bisa ngedukung, yang bisa bikin kita happy, nggak bikin stres, itu yang utama. Jumlah nggak relevan di sini. Bener banget sih, aku juga tim punya teman dikit tapi peduli, karena teman banyak kalau mereka cuek-cuek aja kan kita buat apa ya? Iya, betul. Bener banget. Oke, ini gimana sih caranya kalian tuh jaga pertemanan tanpa harus ngorbanin diri sendiri gitu? Bisa diwakilin jawabannya kok. Supaya kita nggak ngorbanin pertemanan, sebenarnya ini kalau menurutku ya, ketika dulu pas SD ada yang bilang kita berteman nggak boleh pandang bulu, menurutku itu pandangan yang salah. Kita berteman harus pandang bulu, bukan dari fisiknya, bukan dari latar belakangnya, tapi dari kelakuannya. Jadi intinya balik lagi ke kita yang udah obrolin pertama, kita harus pintar jaga diri, dan untuk cut off pertemanan yang menurut kita negatif itu sebenarnya nggak apa-apa. Kita nggak harus melulu utamain perasaan orang lain daripada kesehatan di otak kita sendiri. Daripada kita terjerumus ke hal yang negatif, cut off itu nggak apa-apa. Jadi menurutku kayak gitu sih. Iya betul. Karena itu demi kebaikan kita sendiri ya, daripada kita ngerasa nggak nyaman atau ngerasa tertekan gitu kalau kita jadi terjerumus ke hal yang enggak gitu kan. Itu juga dampaknya kalau
misal nih udah terlanjur ke bawah-bawah gitu kan susah gitu kan. Oke, nih kalian kalau main nih sama teman kalian tuh biasanya kemana sih? Oh, kalau main kemana? Mm-mm. Sebenarnya kalau kita main kita belum punya kayak tempat nongkrong yang fix BC Iya, gitu ya. Cuma kalau terakhir Beda-beda. kita waktu itu ke Sarinah. Saya tuh di mana? Itu di Kebon Dalem. Dulu kan Kebon Dalem kayak ya udah tempat lama gitu kan. Mm-mm. Cuma beberapa tahun terakhir kan ada Dimanfaatin dengan baik gitu. ada proyek revitalisasi, jadi itu jadi kayak tempat nongkrong istilah di Jakarta Blok M. Dan itu jadi rame banget, soalnya estetik kan. Betul, kalau sekarang tuh sebutnya kayak Blok M-nya PWT gitu. Bahkan karena saking ramenya, aku waktu itu lagi nongkrong, Mm-mm. terus yang datang tiba-tiba Nadif Bahasa Lama. Nah, ini cerita unik Iya. dari Mas Rajit Wow. yang kemarin baru banget viral di PWT yang orang lagi nongkrong tapi tiba-tiba ada orang nyanyi dan ternyata adalah Nadif. Aku kan awal di sana yang lagi project Pakamas ini kita kayak lagi promosi tempat foto di situ kan. Mm-mm. Malamnya kita nongkrong, tiba-tiba kok ada orang ngambil gitar nyanyi, kita mikir ini pengamen apa siapa gitu kan. Ternyata pas denger, kok suaranya kayak kenal. Ternyata beneran Nadif Bahasa Lama. Dan gue rekam kan, terus Bikin story. di repost lagi, happy banget dong gue. Terus habis itu Waduh. ada juga orang yang datang, misi mas, tadi ngevideoin boleh airdrop nggak kayak gitu. Iya. Terus akhirnya di follow malah aku, jadi dapat teman baru dari situ. Ih, keren banget. Karena ketemu Nadif adalah salah satu pencapaian terbesarku saat ini. Pencapaian Mas Rajit nih. Keren banget. Biasanya kalau kalian nongkrong ini habis berapa uang? Wah, habis berapa? Ya, kalau tempatnya kayak Sarinah Tankoy under 50 lah. Iya. Oke. Cuman kalau misalnya kafe yang lebih itu lagi kan biasanya udah kayak udah lebih dari 50. Iya, tergantung tempat. Aku jadi penasaran sama tempat tadi. Oke, ngomongin soal kayak gini nih. Setelah ini tuh kita bakal lihat video jalan-jalan. Jadi tuh temen aku mau jalan-jalan nih nyari jajanan, gak tau kemana. Mereka tuh cuma bawa uang 15.000. Oke, kira-kira dapat apa aja ya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan. Halo gengs, balik lagi di Gengs Talk. Nah, tadi kita udah nonton video jalan-jalannya. Nah, menurut kalian worth it nggak? Worth it banget Worth it sih. banget dong, untuk udah dapat 15.000. banyak gitu. 15.000 ya di Purwokerto. Katanya Purwokerto murah-murah. Betul. Katanya Oke. pelajar. Benar-benar pelajar. Nah, sekarang tuh kita bakal seru-seruan bareng. Jadi pertama kita bakal main quiz. Oke. Jadi di sini tuh nanti aku bakal kasih 15 pertanyaan. Campuran sih. Nanti kalian tuh angkat tangan cepet-cepetan. Tapi sebelum aku tunjuk kalian jangan jawab dulu. Oke. Oke. Oke, Cepetan udah nih. siap? Saingan nih. Saingan nih. Udah siap nih? Siap. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Istilah toksik dalam pergaulan berarti A. Melelahkan, B. Tidak cocok, C. Memberi pengaruh buruk. Oh, udah. Cek memberi pengaruh buruk. Betul. Skornya 1-0. Oke, Iya, Saingan. kompetitif nih. lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Oke, fenomena cancel culture dalam pergaulan digital dapat berdampak A. Mendorong kontrol sosial, B. Menegakkan norma, C. Menyebabkan perundungan. C. Menyebabkan perundungan. Betul. Skornya Sama. 1-1. Salib menyalip nih. Oke, masih ada pertanyaan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Istilah circle menentukan masa depan menjadi keliru apabila dimaknai sebagai A. Lingkungan berpengaruh pada pola pikir, B. Teman menentukan pilihan hidup sepenuhnya, C. Pergaulan dapat membentuk kebiasaan. Ini. Bukan. C. Sama Cek. Salah juga. Gak kayak bener. Kita nolkan bener. ya. Jawabannya B. Teman menentukan pilihan hidup sepenuhnya. Kan teman nggak Oh, selalunya disetir selalu. ya? Oh, iya. Oke, kita Malah lanjut. dua-duanya salah nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Arti sikap inklusif dalam pergaulan Gen Z adalah A. Berteman hanya dengan yang sama, B. Menerima perbedaan latar belakang, C. Menghindari diskusi perbedaan. B. Betul. Jawabannya. Skornya 1-2. Ayo, semangat-semangat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ciri Gen Z yang kuat mental dalam pergaulan adalah A. Mudah menyesuaikan, B. Teguh prinsip, hormati orang, C. Selalu mengalah. A. Bukan. Jadi
Selalu ngalah. Kayaknya enggak Kayaknya enggak deh. Kayaknya Gen Z. Ayo, apa jawabannya? deh. Kamu B deh. Waduh, dua-duanya jawab gimana nih? Bener sih, jawabannya bener. Gen Z KW kayak kita ya. Iya. Teguh prinsip hormati orangnya gimana? Sweet deh. Karena jawabannya Satu, barengan gitu. dua. Ya. Skornya buat siapa ya? Radit. Oke. 1-3. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Bahasa internasional yang paling banyak digunakan dalam dunia teknologi adalah A. Mandarin, B. Inggris, C. Spanyol. Inggris. Betul. Skornya 2-3. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Lapisan atmosfer bumi yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet adalah A. Troposfer, B. Mesosfer, C. Stratosfer. B. Bukan anak IPA lagi kita. A. Salah juga. C. Jawabannya C. Stratosfer. Dari Oke, kalau kita kita IPA nolkan. kapan Jadi ya? skornya masih 2-3. PS Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ibu kota negara Kanada adalah A. Toronto, B. Vancouver. Apa nih bacanya? C. Ottawa. Ottawa. Betul. Skornya 2-5. Bener ya, 25 ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Alat optik pada mata manusia yang berfungsi mengatur fokus cahaya adalah A. Retina, B. Lensa mata, C. Kornea. B. Lensa mata, C. betul. Bener. Skornya 5-3. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Ibu kota negara Australia adalah A. Sydney, B. Melbourne. Apa sih bacanya? Aku nggak tahu. Apa bacanya? Melbourne kali ya. Malu. Oke, C. Apa tadi? Canberra. 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 Aduh, malunya nggak strike. bisa bahasa Inggris, please. Apa Biasanya kan kita bahasa orang apa? Indo. Siswa Oke. Indonesia. Skornya 3-6. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Nutuk dalam bahasa Indonesia artinya? Apa tuh? Pukul. Betul. Skornya Iya, 4-6. tahu. Benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Serawung berarti? Serawung. 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 Saung lah gue ngerti. Serawung. 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 Serawung apaan? Serabutan. Bukan. Serawung. Makanan bukan. Bukan. Klunya apa klunya? Klunya. Serawung. Ya kita ini. Ngumpul. Skornya 5-6. Iya. Benar, berkumpul. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Keder artinya? Lupa. Iya nggak sih? Bukan. Header. Duh, ngapa KW lagi kita? Header. Keder. Oh, Teledor. Bukan. berarti bukan ceroboh juga keder. 3, 2, 1. Pas. Nyerah. Oke, jawabannya gugup. Oh. Gugup. Keder. Keder wis gugup banget. Ya, sama aja, Iya, keder gugup sama aja. Sekarang gantian ya, aku yang nggak bisa bahasa Inggris. Kamu nggak bisa bahasa apa. Oke, bukan bahasa. Nggak bisa Menguntungkan sih nih. sebenarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-14. Arti kata bedogol dalam bahasa Indonesia artinya? Pernah denger nih, bedogol. Bedogol. Mengendong. Bukan. Bedogol. Klunya, klunya. Iya, keluarnya Punya tanaman. tanaman. Bedog. Ada Bedogol. pada tanaman intinya. Gedang, gedang kan bisa. Bedogol. Bedogol tuh makanan. Tanaman intinya. Ayo bisa Bedogol, nggak? bedogol, Aku begodol. hitung nih. Bedogol. 5, Singkong, bukan. 4, Ubi. 3, 2, 1. Akar. Oh. Bagiannya kira Oh, kirain Akar. apa? Iya sih emang sempat dengar bedogol itu singkong, cuman ini lebih ke akar. Oh. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pedet yaitu? Putus. Bukan. Cambuk, bukan. Bukan. Pedet. Itu pedol. Pedot, itu pedot. Pedet. Klunya, Klunya. klunya. Aduh, dikasih tahu nih hewan deh, hewan. Pedet. Pedot. Ini nama hewan atau benda Serangga dari ya? hewan? Bukan anak hewan nih, hewan Anak apa hewan. nih? Pedot. Oh, Pedet. pelajaran SD nih anaknya hewan. Ayo aku hitung nih. Pedet. 5,
4, pitik Pitik anak kayak. nanya. 3, Anaknya kuda. 2, 1. Pas, oke. Jawabannya Artinya anak sapi. Oh. Oke, jadi tadi skornya 5-6 ya. Jadi kuis ini dimenangkan oleh Radit. Jadi tepuk tangan dulu dong. Oke, kalian tadi pas aku kasih pertanyaan bahasa apa tuh? Kok pada nggak bisa jawab sih? Ini balik lagi ke topik utama tadi yaitu lingkungan. Iya, kalau Lingkungan. kita udah ini sih udah sering gunain Bahasa Indonesia. gitu. Apalagi misal Jarang dari lingkungan bahasa Jawa. keluarga, emang kalau di rumah kita ngomongnya bahasa Bahasa Indo. Jawa. Aku sama kayak Mas Radit di lingkungan keluarga juga ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak kurang bahasa Jawanya gitu. Kurang familiar, padahal Kurang kita asli familiar. orang sini ya. Tapi Ngapa kawe ini? Apa kowe? Makanya kemarin pas syuting yang Bayu Skok tuh nggak bisa kita, nggak ngerti Nggak masuk dong. Ikut casting? Aku Enggak nggak sih. sih, nggak berani. Kirain ikut casting. Soalnya nggak bisa ngapak ya. Iya. Tapi kalian di bahasa Inggris, oke loh. Tadi aku baca pilihan jawaban, aduh malunya. Berarti emang orang ada plus minusnya bener. Bener sih. Tapi kenapa menurut kalian bahasa ngapak tuh susah? Susah nggak sih? Sebenarnya nggak susah sih, asalkan Kebiasa ya? kebiasaan aja gitu. kebiasaan Kalau sih. ya mungkin kan balik lagi kita kurangnya penggunaan bahasa ngapak dalam sehari-hari juga jadi bikin nggak familiar sama kata-katanya gitu. Padahal teman-teman di sekolah sebenarnya banyak yang kalau ngomong ngapak terus ya. Tapi ngapaknya masih yang kayak biasa ngomong gitu, bukan yang kayak bahasa Oh. tadi kan kita belum bisa Heeh. misalnya gitu. Mm-mm. Kalau dilihat dari lingkungan ya pakainya bahasa ngapak gitu. Oke, setelah ini tuh kita bakal lanjut lagi nih seru-seruannya. Oke. Jadi kita bakal main game. Tapi kita bakal lanjutin setelah jeda yang kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gangstalk. Halo gengs, balik lagi di Gangstalk. Oke, seperti yang tadi aku udah bilang ya, kita sekarang bakalan main game bareng. Oke, game yang bakalan kita mainin tuh sebutin kata yang berakhiran dengan huruf yang aku sebutin nanti. Jadi di sini tuh aku ada 10 huruf. Oke, nanti aku kasih waktu 15 detik ya. Udah siap? Siap. Oke, langsung saja kita masuk ke huruf yang pertama. Sebutkan kata yang berakhiran dengan huruf I. 3, 2, 1. Api. Rompi. Babi. Boleh. Rompi. Oh lagi sih belakangnya I. Nama orang nggak boleh ya? Nama orang Andi. Nggak boleh. Banyak banget nanti nama orang. 3, Abi. Ayah. 2, 1. Oke, terakhir. Lumayan susah ya ternyata ya. Iya, Itu sah. Dikit. Justru itu tak asiknya. Oke, kalian bisa sebutin. Kamu tadi sebutin 3 kata dan kamu dua atau satu ya? Satu ya? Satu kata ya. Oke, aku nggak fokus nih jadi terlalu asik. Oke, lanjut ya ke huruf yang berikutnya. Kata yang berakhiran huruf O. 3, 2, 1. Lombok. Bener sih. Boleh. Bohongan. Bener. Lombok. Oh. Bobo. Bobo boleh gak tuh? Boleh, boleh. Ayo Apa lagi lagi, sih? Oh, ya. lagi. Omdo. Nah bukan 3, kata baku, jangan. 2, 1. Udah. Di Jawa satu-satu. Lombok. Mereka bisa sebutin satu kata. Oke. Susah ya? Susah ya? Susah. Syukurin. Seneng nih kita kesusahan. Waduh, enggak dong. Ini yang bikin aku ketawa ini. Oke, lanjut ke huruf yang berikutnya. Sebutkan kata yang berakhiran dengan huruf L. 3, 2, 1. Bawel. Satu-satu. Padahal. Bawal. Ikan tuh. Waduh, kepikirannya. Amal. Wow. Padahal udah ya? Dari udah. Udah. Amal. Ayo, semangat. 3, L. 2, Bawal. 1. Oke, Radit bisa nyebutin 3 kata dan Alicia 1 Satu. kata. Ayo semangat dong. Iya, Liz. Semangat. Ayo, ya. Fokus ya. Kita lanjut ke huruf yang berikutnya. Sebutkan kata yang berakhiran dengan huruf S. 3, 2, 1. SOS. Boleh gak nih singkatan? Oh, siapa nggak boleh? Ya, nggak boleh. Saus. Sosis. Sosis. Tas. Oh iya. Ayo. Mas. 3, 2, 1. Bis. Udah. Radit nyebutin 2 kata dan Alicia 1. Oke, ayo dong semangat. Nggak semangat kan? Capek. Waduh, masih banyak padahal. Oke, kita lanjut ke huruf yang berikutnya.
Sebutkan kata yang berakhiran dengan huruf R. 3, 2, 1. Radar. Radar. Boleh? Kader. Weh, Kader. boleh. Kadar. Ayo. Putar. Lagi. 3, 2, 2, 1. Oke, mereka sebutin 2 kata sama ya. Lanjut ke huruf yang berikutnya. Sebutkan kata yang berakhiran dengan huruf H. 3, 2, 1. Buah. Ayah. Bawah. Abah. Babel. Sawah. Upah. Rumah. 3, 2, Runtah. 1. Oke, Radit menyebutkan 5 Cita. kata dan Alicia 4 kata. Oke, waktunya udah habis tadi. Lanjut ke huruf yang berikutnya. Sebutkan kata yang berakhiran dengan huruf M. 3, 2, 1. Maem. M. Malam. Ayo, lagi. M. Ma- Oh. Ayo. Kobam. Lebam. 3, 2, 1. Radit menyebutkan cuma 1 kata dan Alicia 3. Ada peningkatan lah ya. Susah ya. Kayaknya kembali. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut ke huruf yang berikutnya. Sebutkan kata yang berakhiran dengan huruf N. 3, 2, 1. Aman. Makan aman. Aman. N lagi. Nyaman. Udah. N. 3, Kuman. 2, Iya. 1. Oke, Radit menyebutkan 3 kata dan N Alicia soalnya banyak ya. 1. Iya. Apa aja Gak ya? kepikiran Nggak gitu. kepikiran nih. Banyak sih sebenarnya. Baru gini. Pulpen. Udah tadi Pulpen. Iya. Oh, belum ya? Ballpoint Iya, pulpen. bisa. Pulpen, Oke. Lanjut ke huruf yang berikutnya. Udah. Udah. Oke, sebutkan kata yang berawalan dengan huruf berakhiran dengan huruf E. 3, 2, 1. Iya sih sore. Ya, filmnya kita sore itu. Iya. Terus AC bukan. Masih singkatan ya? Cabe, tapi Iya. cabai. Tempe. Oh iya, ada 3, 2, 1. Susah nih, ini. Susah ya? Masuk ke huruf G. Hmm. 3, 2, 1. G. Oh. G terakhirnya apa ya? G. Akhirnya G. Badung. Boleh. Bandung. Badung. Nyambung. Nyambung. Bersambung. 3, 2, 1. Kambing. Patung. Musik itu kan udah habis. Waktunya udah habis. Oke, Radit menyebutkan 2 kata dan Alicia 2 juga. Sama ya. Sama. Oke, game kita kali ini selesai. Oh. Tepuk tangan. Oke, susah ya? Susah. Susah sih. Kira ini gampang loh aku loh. Ternyata susah ya. Iya. Gampang kok. Yang susah malah yang enggak sih, yang susah tuh Huruf E ya, cara aku iya susah. Huruf E. Apalagi di sini banyak orang ngerugi juga tuh. Yang nonton banyak ya. Seru sih soalnya sih. Oke, ini seru ya. Syukurlah seru. Aduh, hai. Oke, jadi kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Sekarang boleh dong kasih pesan-pesan atau kata-kata buat gengs yang lagi nonton. Waduh, pesan kata-kata tuh. bukan Fajar Sad Boy ini susahnya. Iya. Kasih paham, Bos. Kata-kata hari ini. Aduh, Betul, bentuknya kata-kata kalimat hari apa kata nih? Oke. Kasih paham. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan salah pergaulan le. Masuk. Kan tinggal pesan dan kesan dulu. Benar. Kok gue lagi? Apa ya? Pesan yang sesuai dengan tema yang udah kita bahas di awal, teman-teman. Kita harus pintar-pintar bedain namanya kenalan dan namanya teman, karena Betul. lingkungan itu mempengaruhi juga di kehidupan kita.
Terus kita juga harus pinter menanggapi sih gimana kalau misalnya punya temennya kayak gini juga kita sifatnya adalah adaptif gitu. Kita bisa bergaul dengan cara seperti ini dan cara seperti itu gitu. Itu kalau buat pesan intinya harus kita harus bisa bedain kenalan dan teman. Terus kita juga harus pinter-pinter nyari teman yang suportif gitu. Harus diingat kalau masalah filter pertemanan itu yang punya kontrol adalah kita. Yes, Jadi benar. kalau kita punya pikiran yang lurus, kita juga pasti bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bener Yes. banget. Itu semua cara kita memilihnya ya, cara kita berpikirnya, mengambil tindakan. Kita harus tahu resikonya, semua resiko atau dampak-dampak yang bakal kita lakuin nanti. Oke, Benar. tidak terasa ya kita udah sampai di akhir obrolan. Jadi terima kasih sekali buat Radit dan Alicia yang udah nemenin aku ngobrol di episode kali ini. Sama-sama. Sama. Oke, terima kasih juga buat gengs-gengs di rumah yang udah nyaksiin acara ini dari awal sampai akhir dengan sangat setia. Jangan lupa saksikan Gengs Talk episode berikutnya hanya di Satelit TV Inyong Apple. Bye-bye! Bye.